إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Para ulama tafsir mereka menyebutkan wal 'asri, ini ada dua pendapat para ulama tafsir. Yang pertama, wal 'asri itu demi waktu salat asar. Dan kedua adalah demi waktu dari waktu-waktu yang ada. Dan disebutkan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka itu menunjukkan sesuatu yang sangat berharga, menunjukkan itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat agung. Oleh karena itu Allah tidak bersumpah dengan waktu dalam satu ayat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan juga demi waktu malam, dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Dan kita ketahui bahwasanya seluruh dari kandungan Al-Quran, seluruh daripada ucapan-ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalamnya ada ibrah, di dalamnya ada pelajaran dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu? Karena waktulah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kehidupan dan kematian kita. Waktulah di mana manusia mengumpulkan kebaikan, dan waktu pula di mana manusia mereka mengumpulkan kejelekan-kejelekan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari yang kami putar ya di kehidupan manusia. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada sebagian orang, dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan rezeki dari sebagian orang. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan cobaan dan ujian kepada sebagian orang, dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan pada sebagian orang. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari kita, dari ujian, cobaan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan ujian? Untuk apa kita gunakan nikmat tersebut? Bagaimana kita menyikapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita. Namun para hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena memang waktu yang kita lewati setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, sesuatu yang kita tidak perlu bayar.
sesuatu yang kita tidak butuh tenaga, waktu itu akan berlalu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingatkan kita dalam sebuah hadisnya, ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah SAW yang kebanyakan manusia mereka lalai dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama kata Rasulullah SAW, nikmat masa lapang, nikmat waktu. Ya, nikmat ini kebanyakan manusia lupa, dan mereka akan sadar bagaimana pentingnya waktu para hadirin yang dirahmati oleh Allah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya. Ketika tidak ada harapan bagi dia untuk berbuat amalan saleh, di situ dia akan merasakan bagaimana pentingnya waktu. Di situ dia bisa merasakan bagaimana berharganya sebuah waktu. Ketika dia dicabut nyawa oleh Allah dan dimasukkan ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepadanya tempat duduknya di dalam nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Dia sadar bahwasanya inilah tempat duduk saya di neraka. Di situ dia mulai menangis. Di situ dia mulai menyesal dari waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan orang-orang yang menyesal kelak di yaumul qiyamah. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dengan ayat ini, dan kita takutkan bahwasannya kita termasuk dari orang-orang yang menyesal kelak di yaumul qiyamah. Ya Rabbu, kembalikanlah aku ke dunia, berikanlah aku waktu, berikanlah aku kesempatan ya Allah, supaya aku bisa beramal saleh, supaya aku bisa berbuat kebaikan. Apa Allah Subhanahu wa taala jawab dari permintaan kita? Walaupun kita mengeluarkan darah air mata, walaupun kita meraung-raung menyesal dari apa yang telah kita lakukan, kata Allah, kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dan menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang terhadap waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Penyesalan karena dia tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika dia hidup di akhirat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbu, kalau seandainya engkau mengakhirkan sejenak saja kematianku ya Rabbu, kalau seandainya engkau memberikan waktu kepadaku 1 hari lagi, kalau seandainya engkau memberikan waktu hidup bagiku 1 jam lagi, wahai Allah, niscaya aku akan bersedekah, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang soleh, niscaya aku akan bertobat dari segala dosa dan kesalahanku. Namun itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah sudah tertutup. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat salat, berbuat amalan kebaikan. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan untuk kita menangisi dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan sudah cukup banyak hujah, sudah cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam ayat-ayatnya. Dan begitu juga para hadirin, tidak ada sesuatu di antara pertama kali yang Allah tanyakan di yaumul qiyamah kecuali dari waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sampai mereka ditanya dari 4 perkara. Di antara yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala, an umrihi fima afna, dari umur yang Allah berikan kepadanya, kesempatan waktu yang Allah berikan kepadanya, untuk apa dia habiskan umurnya tersebut. Wan syababi fima abla, dan dari masa mudanya, ketika dia kuat, ketika dia punya pendengar yang sempurna, ketika dia mampu melihat, ketika dia memiliki fisik yang kuat,
Untuk apa dia gunakan fisiknya tersebut? Apakah dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan perintah-perintah Allah, atau justru dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya di masa mudanya, dia gunakan untuk bermaksiat, untuk membuat perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seseorang ketika dia menjalani kehidupan dunia ini, dan dia begitu sadar dan begitu tahu bagaimana pentingnya hidup di dunia, dia melakukan persiapan dengan luar biasa. Iya, dia baru punya anak yang baru lahir anaknya, dia sudah mengatur pendidikan anaknya. Anak saya nanti sekolah TK-nya di sini, SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini, baru lahir. Untuk apa? Agar supaya anaknya memiliki kehidupan masa depan yang cemerlang. Iya, kehidupan masa depan yang cemerlang. Islam tidak melarang, silakan seseorang mengatur kehidupannya di dunia ini. Tetapi tentunya akan sangat merugi para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan yang sesaat ini, kehidupan yang sementara ini, seseorang mempersiapkan segala sesuatunya begitu matang. Tetapi apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kita persiapkan ketika Allah bertanya kepada kita, "Wahai fulan, aku telah memberikan umur kepada engkau, untuk apa engkau gunakan umur tersebut?" Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Wahai fulan, engkau telah melewati masa muda, untuk apa engkau gunakan masa mudamu tersebut?" Abu Darda radhiyallahu taala anhu, suatu hari beliau berkata kepada para sahabatnya, "Laisa ahadukum safaran tasta'idu biha bizat." Bukankah seseorang di antara kalian, kalau seandainya kalian melakukan perjalanan safar, mau berangkat dari Banda Aceh menuju Jakarta, atau Banda Aceh menuju ke Medan, atau dari Banda Aceh menuju ke Luxmawe, kalian mempersiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana perjalanan kalian akan merasa tenang kalian dalam perjalanan kalian. Kalian persiapkan segala sesuatunya, iya. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Fasafarul akhirah nam ab'ad mimma tusafirun." Bahwasanya perjalanan kalian menuju akhirat adalah perjalanan yang lebih panjang. Tentunya persiapan kalian harus lebih matang, persiapan kalian harus lebih banyak, persiapan kalian harus lebih kuat, karena perjalanan kita begitu panjang. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang telah menghabiskan umur beliau untuk menghafal hadis Rasulullah, sehingga di antara sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu banyak kebaikan yang telah beliau kumpulkan. Beliau salat bersama Rasulullah, safar bersama Rasulullah, mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, bisa melihat wajah Rasulullah, dan tentunya masuk daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang terdahulu dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Masuk di dalamnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menangis. Kemudian datang orang-orang mendatangi beliau dalam keadaan beliau sakit. "Wahai Abu Hurairah, kenapa kau menangis wahai Abu Hurairah?" Kemudian kata Abu Hurairah, "Tidaklah aku menangis, dikarenakan aku akan meninggalkan dunia yang kalian punya." Kita ketahui Abu Hurairah pernah menjadi gubernur 2 kali di kota Madinah. Bukan aku menangis dikarenakan dunia akan kutinggalkan, tetapi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku menangis budi safari wa qillatu zadi. Aku menangis, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jauhnya perjalanan yang akan kutempuh. Hanya Allah yang tahu berapa lama kita dalam kubur kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa lama kita menunggu di padang mahsyar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa lama kita akan melewati sirat. Iya, panjangnya perjalananku, kata Abu Hurairah. Wa qillatu zadi, dan kata beliau, sedikitnya bekal yang telah kupersiapkan. Subhanallah. Sedikit bekal yang dipersiapkan oleh Abu Hurairah dalam keadaan beliau telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam keadaan beliau berjuang bersama Rasulullah, dalam keadaan beliau berlapar-lapar untuk mendengar hadis dari Nabi SAW, dan beliau pernah menjadi mengurusi urusan kaum muslimin. Begitu banyak pahala yang telah beliau kumpulkan. Tetapi bersama dengan itu para hadirin, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sangat sedikit bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah, dan aku tidak tahu mana di antara dua tempat yang akan kumasuki. Apakah aku akan masuk ke dalam nerakanya Allah, ataukah aku akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kita bisa bayangkan para hadirin dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangankan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang wajib saja terkadang banyak di antara kita masih kita tinggalkan. Kita masih meninggalkan sholat, kita masih meninggalkan puasa. Ya, belum kita berbicara dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala masih banyak kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, makan riba, iya, menzalimi manusia, ghibah, namimah, dan lain sebagainya masih banyak terkeluar daripada mulut kita. Tetapi seakan-akan para hadirin kita sudah ada tiket masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, seakan-akan. Tapi para sahabat yang mulia, orang-orang yang telah mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak, justru mereka sangat takut pada diri mereka sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kita ketahui bahwasannya beliau telah dikhabarkan oleh Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga. Suatu hari beliau datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau berkata, "Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menyebutkan aku dari kalangan orang-orang munafik?" Ini ditanya oleh Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain, kata Umar bin Khattab, kalau seandainya aku mendengar suara dari langit dan mengkhabarkan seluruh penghuni di dunia ini masuk ke dalam surga kecuali hanya satu orang, maka kata Umar bin Khattab, aku takut bahwasanya satu orang itu adalah aku. Dalam keadaan begitu banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Oleh karena itu para hadirin, di sana para ulama membagi waktu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 1 jam yang lalu, kita tidak akan mungkin kembali kepada waktu tersebut. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang akan datang, 1 jam ke depan, besok hari, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, itu belum tentu milik kita. Itu belum tentu milik kita. Kita tidak tahu, bisa saja setelah kita berkhutbah kita akan meninggal hari ini. Setelah kita pulang Jumat kita telah meninggal hari ini. Itu belum tentu milik kita. Karena kalau memang itu belum tentu milik kita para hadirin, sebuah kesalahan ketika seseorang berkata, saya akan bertobat 1 minggu lagi, saya akan bertobat 1 tahun lagi, saya akan bertobat nanti kalau saya sudah menikah, saya akan bertobat nanti kalau saya sudah punya anak, saya akan bertobat nanti kalau seandainya saya sudah punya cucu, saya akan bertobat nanti kalau seandainya saya sudah punya pekerjaan. Waktu 1 jam yang akan datang bukan milik kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi waktu yang kita miliki adalah detik ini. Detik ini adalah waktu kita. Maka pergunakanlah detik ini sebaik-baik mungkin untuk berbuat apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salat.